Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menstruasi ataupun haid ataupun dikenal juga dengan tamu bulanan. Ya, berarti tamu yang setiap datang ya hampir setiap bulan ya. Tapi disebut dengan sebulan sekali mungkin ya. Nah, jadi saya terangkan dulu ya, siklus menstruasi itu normalnya 28 hari plus minus 7. Ya, artinya dengan rentang 21 sampai dengan 35 hari, yaitu masih dikatakan siklus yang normal ya. Berarti walaupun ya misalkan 25 hari, bulan depannya 30 hari, itu masih normal walaupun nggak sama tiap bulannya. Nah, menstruasi ini pasti terjadi ya ataupun pasti dialami oleh wanita yang belum menopause, yang memasuki masa menopause. Nah, menstruasi ini banyak ya keluhan ataupun masalah yang dialami orang, bisa nyeri ya, dan juga bisa kembung. Ya, kembung yang terjadi pada saat menstruasi. Nah, kembung ini bisa terjadi sebelum ataupun saat menstruasi. Nah, di video ini kita bahas tentang kembung ya. Kok bisa ya kembung saat haid ataupun menstruasi? Yang pertama, pengaruh hormon estrogen. Jadi hormon estrogen ini bisa naik, bisa turun, ya bisa fluktuasi lah intinya ya saat menstruasi. Ya, kondisi ini ya bisa mengakibatkan ya terjadinya penumpukan air dalam tubuh. Nah, kondisi ini menyebabkan kembung juga. Nah, jadi nggak heran ya kalau wanita mengalami masalah berat badan, misalkan saat ingin menstruasi, selama proses menstruasi, yaitu memang karena kelebihan air. Yang kedua, gangguan pencernaan. Pada saat menstruasi ya ini akan mengalami masalah pencernaan, gangguan pencernaan. Ya, akhirnya bisa menyebabkan nafsu makan menurun. Ya, jadi pengaruhnya dengan hormon estrogen juga. Ini akan mengurangi ataupun menghambat sekresi empedu. Kondisi inilah yang menyebabkan akhirnya perut jadi kembung. Kadang saat menstruasi, yaitu wanita bisa mengalami sembelit juga. Nah, jadi teman-teman ya, jadi proses menstruasi ataupun selama menstruasi, bahkan menjelang menstruasi, ya itu macam-macam ya keluhan yang dialami oleh orang. Bisa nyeri, ya bisa kembung, bisa pusing, macam-macam. Jadi gimana nih dok tipsnya supaya perut nggak kembung selama menstruasi? Yang pertama, konsumsi sayur dan buah. Nah, teman-teman ya, untuk mengurangi rasa kembung ya teman-teman bisa mengkonsumsi ya buah-buahan, sayur-sayuran, misalkan bayam, alpukat, pisang, ya tomat. Itu untuk mengurangi kembung saat menstruasi. Yang kedua, kurangi makanan berlemak. Makanan berlemak ataupun makanan yang berminyak goreng-goreng ya itu akan lebih sulit dicerna ya, apalagi saat menstruasi. Ya, kondisi ini bisa menyebabkan perut kembung. Nah, jadi teman-teman ya kurangi makanan yang berminyak-minyak, yang berlemak-lemak ya. Supaya apa? Supaya makanan lebih mudah dicerna ya, supaya tidak kembung. Yang ketiga, kurangi asupan garam dan gula. Saat menstruasi tadi ya itu kan tubuh lebih mudah menyimpan air. Nah, kalau seandainya teman-teman malah mengkonsumsi makanan yang asin-asin, tinggi garam, karena garam sifatnya dia bisa menarik air ya, tambah banyak nanti cairan di dalam tubuh kita, menarik air, menyimpan air, ya akhirnya bisa bikin ya perut kembung. Ya, begitu juga gula ya, gula juga harus dibatasi, jangan sampai konsumsi yang berlebihan, karena gula nanti bisa bikin berat badan teman-teman mudah naik. Nah, jadi nggak heran ya kalau seandainya banyak makan garam saat menstruasi, badan rasanya kok kayak berat ya ataupun membengkak. Yang keempat, olahraga. Nah, jadi olahraga di sini ya olahraga ringan-ringan saja, ya misalkan jogging, ya jalan, ataupun misalkan mau treadmill, itu bisa. Supaya apa? Ya kalau kita olahraga, ya ini sirkulasi akan baik, ya metabolisme akan baik, kemudian peristaltik usus juga akan baik. Ya, dengan begitu mengurangi ya perut kembung ataupun bisa menghindari perut kembung saat menstruasi. Jadi sebenarnya perut kembung ini kondisi yang normal asalkan tidak membuat teman-teman mengalami ataupun menghambat aktivitas sehari-hari. Ya, tidak mengganggu lah aktivitas sehari-hari, itu bisa dikatakan normal. Tapi kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, ya itu perlu pertolongan medis, berarti ya harus konsultasi. Oke teman-teman, kalau suka video ini ya silakan di-share, di-subscribe, jadi like, bagikan ke grup-grup keluarga
Kalau seandainya ada pengalaman yang ingin diceritakan, silakan tulis di kolom komentar. Ya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.